Ibu apa temanya Ibu? Ya teh apa segala terlihat teh ya Allah. Sekali lagi temanya apa sore ini? Ketika hatimu tersakiti. Wajah-wajah yang lagi sakit hati asa nyiliran ka urang gitu ya Allah. Alhamdulillah. Ibu yang solehah, ketika hatimu tersakiti, sebuah kajian yang mengambil sebuah ataupun salah satu dari unsur badan kita. Di sini disebutkan adalah qalbu. Apa itu? Ingat, qalbu dengan huruf qaf, bukan kalbu. Sekali lagi, bukan kalbu tapi qalbu. Karena kalau qalbu itu artinya hati, kalau kalbu artinya gogo. Bentar ya. Jadi berusaha ibu pun melafalkan bahasa Arab dengan baik dan benar gitu. Karena kalau salah mengucapkan bisa berarti beda. Betul apa benar? Betul benar gitu. Jadi kalau qalbu itu artinya hati, kalau kalbu artinya apa? Gogo ya, kalbu. Maka ada kalbu itu kalau bahas dengan kaf ya, dengan huruf kaf. Sangat unik sebagaimana kita tahu bahwa dalam sebuah keterangan inna bil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Ingat, kita berawal dari sebuah cairan yang namanya nutfah. Sebanyak 40 hari dikumpulkan, lalu 40 hari berikutnya dikumpulkan lagi menjadi ada alaqah. You know alaqah? Alaqah itu adalah segumpal darah. Dari awalnya segumpal cairan disebut dengan nutfah, lalu kemudian dengan alaqah disebut dengan segumpal darah, lalu 40 hari kemudian menjadi segumpal daging disebut dengan mudghah. Dan dari situ ada mudghah yang tersembunyi, mudghah yang tak kelihatan, dalam arti tidak terlihat oleh kasat mata. Kalau mata, bibir, telinga, hidung katinggal ku soca harus gitu. Tapi mudghah ini tersembunyi di dalam anggota tubuh kita, di dalam kita. Dan mudghah ini uniknya dia menjadi raja, dia menjadi yang namanya pemimpin. Kita tahu bahwa apabila mudghah ini baik maka baik seluruh tubuh. Apabila mudghah ini jelek maka jelek seluruh tubuh. Ala wahyal qalbi, itu adalah hati. Apa itu? Dan uniknya hati itu bisa berubah-ubah, guys. Besti. Uniknya hati itu bisa berubah-ubah. Jadi terkadang hati itu saya sekarang baik, belum tentu selamanya baik. Ayeuna sae enjing mah awon. Suatu belajar tadi bahasa Arab, ayeuna bahasa Sunda. Ayeuna mah sae enjing mah awon. Atau mungkin sekarang baik, besok baik, lusa baik. Belum tentu, terkadang mungkin di suatu waktu dia menjadi jelek, bukan menjadi awon atau jangan bercampur bahasanya ya. Kalau Sunda-Sunda, Indonesia ya. Jadi budaya yang solehah, hati itu kecenderungannya berubah-ubah. Jadi kadang sekarang baik, besok jelek, ataupun sekarang jelek, besok baik, berubah-ubah. Inilah yang namanya sifat dari hati manusia yang terkadang berubah. Jadi kecintaan kita kenapa berubah? Karena berawal dari hati. Dari mana turunnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana jatangnya cinta? Dari mana turun ke hati? Setuju Besti abi masalah eta mah. Jadi masuk ke hati. Tapi hati kadang-kadang berubah. Sekarang cinta, mungkin besok benci. Sekarang benci, mungkin besok benci lagi atau lalu cinta nanti. Jadi bunda yang solehah, jadi terkadang kita semuanya punya hati yang berbeda-beda. Ibu sama suami, sama pasangan, ya sekarang cinta gak akan selamanya cinta loh. Resep gak akan selamanya resep.
benci pun benci, tapi terkadang kita merindukan kedatangan suami. Laras gitu. Betul apa betul? Aing mah geuleuh pisan asli, tapi kan dipikasona aya si bapak jam sabaraha balikna, sok nanyakeun ka budak eta teh. Aya nu kitu aya? Nu mana tiungna? Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Bunda yang solehah. Jadi itulah kecenderungan yang namanya kecintaan seseorang karena berawal dari hati itu bisa berubah-ubah. Dan unik ya yang namanya hati itu, kalau dia sakit, kalau dia sakit, badan kita akan menjadi sakit. Ibu kalau luka maaf di kaki ya, di kaki gak akan kena ke semua badan, paling kakinya aja. Ibu kesandung sama batu, wih ti dieu teh amit-amit ulahnya pokoknya mah cuma bilih misalkan nya kacugak punten kacugak da punten saritaeun anu nyerina teh nya dadah hatos teh ayeuna punten bibir urang nyeri curucu cisota merenda orang teh tekiat ngarasakeun nyerinya, tapi mungkin seketika saja, ketika yang namanya ini sembuh beres nyeri sampean, luka mungkin 1 minggu, terasanya seminggu sudah beres. Tapi kalau sudah sakit hati, betul apa betul? Kenyataan atau fakta? Mitos atau nyata? Maka perempuan itu maaf ya bagaikan cermin kalau dibaratkan. Tahu ibu, almar'atu kalmirah. Perempuan itu seperti sebuah cermin. Kalau cermin dalam keadaan utuh, dia enak dipandang. Tapi kalau udah cermin itu jatuh ke lantai, berserakan, utuh kembali. Tapi maaf, cermin itu tidak utuh kembali. Jadi perempuan itu maaf bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Cie memang perempuan juga gitu. Astagfirullah. Maka kecewa itu boleh. Kecewa itu boleh, tapi jangan berlebihan dalam kekecewaan. Karena suatu saat orang yang dikecewakan sama kita pasti akan berubah. Halo? Iya teh tadi masa selian nama serius gitu teh. Sedih itu boleh, tapi jangan berlebihan dalam bersedih. Karena suatu saat kalaupun kita bersedih sekarang, Allah akan memberikan kegembiraan suatu saat. Amin atuh. Siga ayeuna ibu, siga anu katinggal we bunga. Hate mah masih gak bolak kusut di atas segala mah. Amit-amit ya Allah. Astagfirullah. Jadi semua manusia itu pasti akan diuji. Sekali lagi, bukan ibu saja yang sakit hati, bukan bunda saja yang merasa kecewa, bukan ibu saja yang merasa bersedih, semua pun sama pernah merasakan kecewa, sakit hati, kemudian sedih, sama. Tapi kan kita tidak selamanya bersedih, tidak selamanya kecewa, pun sama. Jangan terlalu berlarut dalam kegembiraan, karena suatu saat yakin kita semua akan ada dalam kesedihan. Si Ustaz mulai pintar ngomongnya baca kali-kali dia, ya Allah bisa berkata-kata mutiara. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apa dalilnya Ustaz bahwa manusia akan diuji? Kita bacain ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa huwal azizul. Ya hakim ya gopur mana bener? Ayat 2 versi ya lo. Ayat hakim ayat gopur. Kela. Wa huwal azizul. Gopur anu hakim kene. Azizul. Gopur. Azizul. Alladzi khalaqal mauta wal
hayata liyabluwakum ayyukum alladzi khalaqal mauta. Kemudian diciptakan dan dimatikan yang namanya kita sebagai hamba Allah, liyabluwakum, untuk diuji kepada kalian semua. Jadi kita itu dihidupkan, kemudian nanti dimati. Awalnya kita tidak ada, kemudian ada, lalu nanti akan tidak ada lagi. Untuk apa? Liyabluwakum, diuji. Jadi ibu, kalau kita tidak mau ingin diuji, udah jangan hidup di dunia. Mau. Kalau mau hidup di dunia pasti akan diuji. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Akan dilihat nanti apakah ketika diuji akan lebih baik nilainya, apakah lebih baik kesolehannya. Ketika diuji hanya untuk memperlihatkan bagaimana dia menghadapi nilai yang Allah berikan kepada ujiannya. Jadi ibu, sudahlah, pokok nama ibu sekarang sakit, besok kan sembuh sakitnya. Kalau ingin sembuh selama-lamanya, pengen sembuh selama-lamanya, maut weh. Kalau mun saya sembuh selama-lama berarti mulai ujian deui. Sekarang sakit, besok sembuh, nanti akan sakit lagi. Pasti itu. Betul apa betul? Bunda yang solehah. Jadi yang namanya hidup itu pasti akan diuji. Oke. Yang namanya sakit hati itu ada 3 kategori, boleh dicatat. Ini baru permulaan ya. Pertama, sebagai judul materi kita, ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang berpenyakit. Apa satu bunda? Yang kedua, disakiti. Lalu yang ketiga, hati yang berpenyakit. Yang pertama, hati yang yang tersakiti. Apa maksudnya Pak Ustaz hati yang tersakiti? Hati yang tersakiti adalah hati yang merasa sakit. Merasa apa? Sekali lagi, merasa apa? Sakitnya di mana? Aduh, ya nama lagu, aduh, cita-cita aduh. Sakitnya di mana bunda? Di hati. Oh ya Allah. Kamu sakitnya tuh di sini, lagu cita-cita sakitnya tuh di sini. Pokoknya gitu. Sakitnya di hati. Karena hati tersebut mengizinkan untuk sakit. Ngerti tidak? Hati yang tersakiti itu adalah hati yang merasa sakit karena hatinya mengizinkan untuk sakit. Ngartos teh ieu teh. Hati liar cenah Ustad. Coba ibu logikanya dibuka, walaupun ibu usianya sudah 40 tahun ke atasnya. Apa-apa ibu tong mikiran ayam semur jengkol, pais tahu, sayur kacang, magic jar dina pokona tos aya nama fokus kanu materi bukan nama. Hati yang merasa sakit karena hatinya mengizinkan untuk sakit. Jadi rasa sakitnya itu diizinkan oleh hatinya. Sekali lagi, sakitnya itu memang ada dalam hati, tapi hakikatnya diizinkan oleh siapa? Hatinya. Apa-apalah. Jadi dia itu berlarut-larut untuk apa? Merasakan kesedihannya begitu mendalam. Jadi dibiarkan oleh hati ini dia merasa sakit. Jadi diantepkeun. Dia tahu bahwa hati ini dia ada penyakit, ada sakit, tapi sama hati itu dibiarkan. Nah, ini disebut dengan tersakiti. Ulangi. Tersakiti. Lebih kompak lagi. Tersakiti. Nah, jadi ini yang disebut yang tadi Ibu ya, bahwa sakitnya
cuman seminggu, tapi karena hati ini masih mengizinkan yang namanya rasa sakit itu ditanam dalam hati, jadi nggak akan sembuh-sembuh selamanya ada. Udah terus-terusan ayah tuh sembuh-sembuh, terus ayah terkenal sepanjang hidupnya. Jadi pasti dia akan merasa tersakiti. Nah yang kedua, hati yang disakiti. Bedanya apa Pak Ustadz? Hati yang tersakiti ini hati yang merasa sakit karena ada yang menyakiti. Ulangi. Siapa yang menyakitinya? Contohnya yang lebih spesifik lagi siapa? Hanya lebih spesifik lagi atuh. Ibu tong asa-asa suami saya gitu. Wah, abi ge mau dibejakeun ka coroga ibu mah tuh. Oh, teman saya berarti nggak pernah bisa sama suaminya. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hati yang merasa sakit karena ada sesuatu yang menyakitinya. Dihina, dicaci maki, direndahkan, kemudian dikecewakan, dijulidin atau dijulidkan atau dikecewakan, dihinakan, direndahkan. Tepira ibu sepele ibu teh punten pisan darumaos kapungkur mah nu juga dis teh berat badan teh telangkung ti 55 kilo ngan kumargi kadenakeun tehnya ibu teresep katuangan enjing tos sarapan bubur lajeng jam 10 tuang ayeuna teh tuang sangu jam 12 atau lebih jam 1 nasi padang jam 3 ayeuna baso keliling pokoknya mah dicalukan tukang baso teh kadang-kadang dia mang icalan kabuminya mampir uang ngeuing ditutup ku nasi goreng teh nya leres jadi akhirnya melar badan urang teh hapunten ieu mah hapunten. Nah ibu karena tertarik dengan teman ibu yang sebelahnya ikut yang namanya program treatment badan sampai seminggu 3 kali diatur ku ibu teh setiap Senin, Rabu dan Jumat. Senin ayeuna Jumba, lalu ayeuna Rebo, naon namina teh? Pokoknya mah dalam arti 1 minggu teh 3 hari atau 3 kali dalam seminggu ibu punya jadwal kegiatan untuk yang namanya menurunkan berat badan. Halo? Nah, udah itu teh jarak 2 minggu. Jarak berapa minggu? 2 minggu. Ibu teh pura-pura tidak memberikan ngobrol ka caroge teh, ingin memberikan surprise. Eta mah ya Allah, kiloan ge nepi ka ngagaleun COD di TikTok. Disumputkeun eta kiloan teh. Bade bobo ditimbang, alhamdulillah turun 2 kilo. Turun 1 kilo. Ngan ibu teh kan pokona mah da urang mah nu namina istri mah sudah tidak sudah ingin memberikan surprise. Udah 2 minggu hari PT pulang yang namanya ibu dari senam itu, ya suami lagi santai di rumah, lagi diam di rumah. Lalu ibu teh memberitahukan yang namanya kegiatan dalam seminggu 3 kali ini, ya. Ibu teh, lalu ibu membuka baju gini, Ayah, ada apa mama? Enggak, aku teh mau ngaji surprise sama ayah. Kenapa? Baju mama udah perasaan itu aja, enggak ganti-ganti. Langsung nyelekit teh. Enggak, mama mau ngasih tahu, mama tuh udah 2 minggu. 2 minggu ngapain? Maaf ya nggak ngasih tahu sama ayah. Ngapain juga? Pokoknya mama 2 minggu teh, kan mama teh sekarang badan teh 80 kilo. Mama teh sekarang teh sudah melakukan treatment badan, menurunkan berat badan. Alhamdulillah sudah turun sekarang mah. Sekarang menurut bapak bagaimana? Bapak teh colok.
Si bapak teh colok ya. Mama, ai menurut bapak mah teu robah-robah, mama teh kitu-kitu keneh. Astaga. Cing kira-kira ibu nyeri hate teu? Nyeri hate. Eta mah langsung melak cangkeng. Aya. Mama teh geus capek ya miluan treatment teh. Geus mah hujanan atau lebih papanasan acan kesangan. Dia mama nambat ke ayah itu. Ayah kan berbicara apa adanya. Ayah harus jujur, jangan berkata bohong. Dan memang mama baru turun berapa kilo? Ya baru 3 kilo mama tuh. Astagfirullah. Jadi bunda yang solehah, jangan merasa sakit hati. Kalaupun kita minta yang namanya nasihat ataupun yang namanya komentar dari yang namanya suami kita, terus tidak sesuai dengan yang namanya kita inginkan dari komentar suami kita, udah jangan kecewa. Itu maksud saya hati atuh. Kembali molotov biasa-biasa wae atuh. Astagfirullah. Jadi ketika kita minta pendapat terus ingin kita, mama, udah betul ya. Kan Rasul mengajarkan suami yang baik itu ya selalu memuji yang namanya pasangannya, memuji istrinya. Ulu mama teh muni asa berubah ya nate. Walaupun maaf teu berubah, walaupun abstraksi wa badanna teh gitu-gitu keneh gitu. Ulu mama teh kunaon gitu ayah teh. Mama teh sekarang udah berubah badannya, sudah berkurang. Bener gitu ayah, bener. Eta mah langsung ngaca. Ayah, dan mama itu berubah keneh. Nah, hari mamanya perempuan itu bu, karakternya pengen yang namanya dia teh bertanya, tapi terkadang dia itu suka memberikan jawaban. Betul apa betul? Mereka undangan ibu-ibu mah. Ayah, kira-kira yang pantas untuk mama teh baju wayak warna pink atau warna merah? Aku mama bukan anu pantas tahu mana. Tapi menurut mama yang warna merah yang bagus papaya. Harus si papa teh. Manehna anu nanya, terus manehna enggak jawab. Eta teh kalau buat ibu-ibu. Termasuk istri abi sarua kitu. Ayah, pakai ini bagus enggak? Jangan jawab itu. Asup di ka kamar, make deui gamis. Kalau yang ini gimana? Bagus yang tadi. Oh gitu. Nyatu gitu. Asup di ka jero. Ngas gitu teh. Make baju anu lain nu kahiji, lain nu kadua, nu lain ada nu katilu. Kayaknya yang ini yang cocoknya. Cek urang teh ya tong nanya ka urang kayak gitu mah. Nanya warna beureum, nanya warna ayeuna naon? Hejo. Ai pek nu dipake teh warna teh biru. Asa teu nyambung ya Allah. Engko meta pendapat ya mah. Astagfirullah. Itulah ibu-ibu. Ibu sering kejadian, maaf jangan marah sama supir angkot ya. Jangan marah sama pengendara yang di belakang. Ibu mah sen ka kenca belok ka katuh atuh kumaha atuh. Sen ka kenca belok ka katuh dicarekan atuh. Rek ka mana ieu teh? Sen ka kenca belok ka katuh atuh teh. Ibu-ibu kalakuan teh. Amin. Nu kitu aya nu kitu. Nu mana tiungna ieu teh? Astagfirullah. Jadi yang pertama itu bunda apa hati yang tersakiti, yang kedua hati yang disakiti, hati yang merasa sakit ketika disakiti oleh seseorang. Ada seseorang yang menyakiti, berarti bukan kita, ada orang lain. Sebutlah maaf banget ya suami kita yang tadi sampaikan, inginnya kita tadi dipuji, tapi ternyata nyelakit kan hati tepira, dah berubah-ubah, nyakit nyelakit kan hati teh. Sakit hati ini ya, disakiti, dikecewakan. Dan yang ketiga adalah hati yang berpenyakit. Hati apa bunda? Hati yang berpenyakit adalah hati yang sedang sakit karena tidak mau menyembuhkan keadaan hati yang sedang sakit. Sekali lagi, hati yang berpenyakit itu hati yang sedang sakit yang tidak mau menyembuhkan keadaan hati yang sedang sakit. Udah tahu hatinya sakit, nggak mau dia obati. Tos uninga hati teh aya penyawatan, tapi dia nggak mau ada usaha untuk dia berubah biar penyakit dalam hatinya bisa hilang.
minimum berkurang penyakitnya. Itu disebut dengan apa Bunda? Hati yang berpenyakit. Jadi karakter hati yang sakit itu ada berapa Bunda? Satu ya apa? Dua, tiga. Oke, boleh bertanya boleh? Wios, Naros, Wios, mau tanya kepada semuanya, kira-kira yang dominan dari tiga yang ini, bunda-bunda semuanya sering mendapatkan kategori yang mana? Sok curhat. Lain curhat ka mamah wae atuh sok curhat ayeuna. Hati yang tersakiti, hati yang disakiti, atau hati yang berpenyakit? Disakiti ibu aslina. Hati yang disakiti tersakiti. Oh bener-bener hati yang tersakiti. Jadi hati yang tersakiti atau hati yang disakiti atau hati yang berpenyakit. Bunda yang solehah, bahwa kalau kita mengambil yang namanya arti dari uraian yang tadi, ya sekali lagi, kalau mengambil arti dari tiga uraian yang tadi, ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang berpenyakit. Sebetulnya kuncinya satu aja, bahwa tidak ada hati yang tersakiti, tapi yang terjadi adalah kita tersakiti oleh harapan kita sendiri. Tanggukeun tah. Bukan hati yang tersakiti, tapi kita tersakiti oleh harapan kita sendiri. Kan tadi disampaikan oleh yang kejadian yang tadi, kita itu ingin terlihat langsing. Ya, dengan kejadian ibu-ibu yang tadi mentreatment badan. Kemudian bahwa ketika kita semuanya ingin dapat pujian, ternyata bukan pujian. Harapan kita itu adalah harapan kita ingin dipuji, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. You know ekspektasi? Yes. Tahu ekspektasi sesuai dengan harapan. Harapan kita itu ingin dipuji. Oh mama teh tos langsing, tahoyong eta. Ibu, manusia itu kepalanya tak sama. Dalam kepala itu ada pikiran. Pikiran gak sama semuanya. Nu ieu hayang ka dieu, nu ieu hayang ka dieu. Suami sama istri ketika lebaran pasti dia berargumen yang berbeda. Urang ka mama heula atuh ayeuna ieu anu di Ciwidey. Ulah ka mama Ciwidey teh mah tuluy diawu teuing. Geus anu deukeut ka Kira Condong. Cek suami teh kitu, suaminya punya orang tua di Kira Condong, istrinya punya di Ciwidey. Udahlah ke Ciwidey macet heula menikah kitu. Keun wae macet-macet mah usum lebaran, lamun ayeuna mah lamun teu macet mah tong lebaran we sakalian. Kitu eta teh berdua itu dalam satu rumah loh. Betul apa betul? Apalagi dengan beda rumah, apalagi dengan beda RT, apalagi dengan beda RW, terus desa kelon bahkan satu negara sekalipun. Pasti akan berbeda-beda. Jadi tugas kita. Jadi kenapa kita sering merasa sakit? Karena keinginan kita sebuah hal yang menjadi harapan itu tidak menjadi sebuah realita ataupun kenyataan. Are you understand? Halo? Ayo kene? Di kesimpulannya itu moranya. Apabila harapan yang kita inginkan tidak sesuai, udah. Kita sakit hati, kita ingin sesuatu itu sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan harapan, udah. Ngocor cai jam salapan, ngocor jam salapan, ya udah. Sepanjang air itu ada di rumah, pergunakan yang ada saja. Murang maring ya mah, murang maring kumaha ngocor di grup, berte irang ngalir cai jam sabaraha. Racan ngalir mana keweng antosan sepanjang airnya uring-uringan susuhun dialung-alungkeun piring airnya dibalabar-balawarkeun har. Jadi harapan kita memang ingin jam 9 ngalir airnya sudah
Ya paling kita wajar nanyain. Udah jangan banyak pikiran. Jadi kadang-kadang manusia zaman sekarang itu selalu terkondisikan dalam sebuah masalah, dalam satu masalah. Jadi merembet. Sudah seorang merembet ke yang lain. Terus padahal masalahnya kecil. Gara-gara perbedaan pendapat, mama hoyong ka Ciwidey, ayana hoyong ka Kira Condong. Ya Allah debat nepi ka 3 poe teu anggeus-anggeus. Cek budak mending liburan ke Pangandaran kayak gitu mah. Cek budak kita teh. Astagfirullah. Halo, Bunda yang soleha. Jadi apa sih solusinya, Bunda yang soleha? Apa solusinya? Biar kita itu nggak mudah yang namanya sakit hati. Sakit memang pasti ada karena tadi ya. Awalnya itu bahwa kita manusia itu pasti hatinya berubah-ubah. Kadang benci, kadang senang, kadang susah, kadang banyak mikirin, kadang pokoknya nggak banyak pikiran. Itu pasti berubah-ubah. Nah bagaimana caranya biar yang namanya hati kita itu tidak merasa sakit? Kalaupun ada sakit, tapi sakitnya nggak berkelanjutan, nggak terus-menerus. Oke, ada 5 ya. Ada berapa Bunda? Ini mungkin sebagai catatan karena mungkin zaman sekarang kenapa saya ungkapkan Bu, banyak yang baper zaman sekarang teh. Baper tuh bahasa anak-anak sekarang. Mun baheula mah pundungan. Pundungan zaman baheula. Pundungan. Komentar di grup, nu komentar. Sakali komen anu ngarespon. Nyelekit kan hate teh. Ya Allah. Itu kamarana jelema teh pura-pura lihat di blog lalu lihat sabah saja siapa yang melihat komen saya ditingali loba anu ningali tapi teu komen-komen acan jadi pikiran manehna mah pedah komentarnya di grup ya terus kemudian orang lain nggak memberi komentar sama komentar kita jadi pikiran ya Allah kan bahaya tuh. Merenang itu nggak dianggap penting, nggak dianggap yang namanya sebuah persoalan, nggak dianggap penting lah. Kalau mau japri, ya mah info dong, air mengalir jam berapa di grup, izin jawab nggak tahu. Izin jawab nggak tahu bukan solusi atau itu mah pokoknya urang teh nanyakeun atuh cai ngocornya jam sabaraha izin jawab nggak tahu. Nggak ada yang jawab udah jangan suudon kitanya meureun ayeuna teu apal meureunnan lebih sakit lagi izin jawab tanyakeun we ka Marta. Astagfirullah. Nah, japri ke orang yang ngasih tahu. Itu siapa Pak RT Widi, panggil saya ngocor jam sabaraha. Tengah jawab begini Pak RT. Astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya seperti itu. Jadi orang zaman sekarang Bunda, aduh ya Allah, mentalnya mental. Tapi masa mending kita terdidik zaman dulu. Apa mental anak-anak zaman sekarang Bu? Allahu Akbar. Untung HTT teu dijieun ke orang Cina. Ke orang Cina gampang pejet segala macam. Untung buatan Allah ya. Walaupun seperti ini masih kuat hati kita. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Bunda yang salehah. Ada 5 biar hati ini tidak gampang tersakiti. Oke. Yang pertama, Bunda yang solehah, biar hati ini gak gampang sakit. Biar hati ini apa? Gak gampang sakit. Kenapa hati ini gampang sakit? Karena ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Kurangnya doa, zikir dan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Ibu, dalam hati kita, contoh, ada penyakit, ada sakit, rasa sakit. Sebutlah yang namanya ini hati ya, ini hati, atau ini hati lah.
Kemudian hatinya sakitnya di sini. Ya, di mana sakitnya? Di kitab ini. Atuh. Di mana sakitnya? Di hati. Atuh. Mama aneh cara usada. Disebut hati kitab, disebut kitab di sini. Mama aneh kok pernah lihat. Contoh saja sakitnya di sini. Ini ibarat hati. Ya. Kemudian kita biarkan sebagaimana filosofi hati yang sedang sakit tadi, bahkan bisa berpenyakit, ya, berpenyakit. Lalu bunda yang solehah, kita biarkan sakit ini melebar, bahkan sampai menjadi kronis. Menjadi apa? Kronis. Kalau udah kronis, Bu, susah ngobatin. Susah apa? Kenapa ini bisa melebar? Tadi ruang kosongnya itu karena kurangnya doa, kurangnya zikir, kurang amalan ibadah kepada siapa? Allah. Karena Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan menenteramkan kepada siapa? Kepada orang yang ingat kepada Allah. Apa dalilnya Ustadz? Sumber hukumnya Quran surah Ar-Rod ayat 28 yang tadi saya bacakan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang selalu dia beriman kepada Allah, maka Allah akan menenteramkan hatinya. Dan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah ulangi lagi, dengan zikir maka hati akan tenang. Kalau ibu sedang disakiti, ya udah, nggak usah balas orang yang menyakiti kita, cukup dengan zikir. Gampang pisan si Ustaz ngomong teh, jika pernah nyari disatukan ku batur. Teori mah gampang, Ustaz praktekan hese gitu. Ini kan sebuah solusi dari Allah. Ketika kita semuanya disakiti, tersakiti, salah satu yang harus kita jalankan adalah tentramkan hati kita. Dengan cara apa? Zikir kepada Allah. Jadi, ya Allah, aku tuh sakit banget. Ieu mah geus dinyeri hatekeun ku batur, langsung nyokot HP. Dibuka WA, nyeun status. Karek saumur hidup aing dihina sia kieu, cirikeun sia Allah mah bakal ngaijabah doa-doa yang terdolimi. Stiker emot itu ceri keur ngeuwik-wik cak gitu. Dibaca we ku teman deket urang teh, kecuali aya naon eta? Buka ku urang. Bukan ambil HP, bukan buka WA, langsung dikir sama Allah. Itu tentram hati kita. Yakin, Bu, kalau kita seperti itu, kita muncul kemarahan, kita muncul yang namanya perilaku yang tidak baik. Kalau kita disakiti, satu yang harus kita tanamkan, ingat kepada siapa? Karena hakikatnya sesuatu terjadi karena siapa? Allah. Allah yang menghendaki. Kalau dia menyakiti kita, kalau dia menyakiti melukai perasaan kita, itu pun terjadi karena izin siapa? Allah. Jadi minta sama Allah, dekat sama Allah. Gampang cenah teori. Apalagi yang paling sakit itu, Bu, yang menyakiti itu bukan orang lain, dia yang orang terdekat sama kita. Terkadang pagar makan tanaman. Itu realita fakta nyata, Bu. Sudah ada yang namanya contoh dari atasnya.
Ingat Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu diuji oleh siapa? Istrinya. Diuji oleh siapa? Anaknya. Nabi Musa alaihissalam diuji oleh siapa? Oleh ayah angkatnya. Siapa dia? Fir'aun. Baginda Nabi pun diuji oleh siapa? Oleh pamannya. Banyak yang lainnya. Ibrahim pun diuji oleh siapa? Oleh ayahnya penyembah berhala. Semua diuji. Artinya jangan kaget dan jangan heran ketika diuji kita oleh orang yang terdekat sama kita. Orang tua diuji oleh anaknya. Guru diuji oleh muridnya. Jangan kaget. Ibu diuji oleh tetangga yang dekat banget. Sering banget gua punya tetangga. Butuhnya aja dia dekat. Kalau lagi senang-senang gak pernah ajak-ajak. Kesal gua mah. Masa gua harus delete tetangga itu? Di delete. Memang komputer di delete. Jadi diuji itu dengan orang-orang terdekat sama kita. Terkadang kita pikir karena betul bu, gak nyangka loh, kok bisa seperti itu? Itu teman dekat aku, kemanapun sama bareng-bareng. Tapi kenapa malam-malam dia ganggu suami aku? Bapak biasa nganamun selang, jam selang jam 11 peting. Coba, mau apa dia itu? Terus kadang-kadang ngirim-ngirim stiker yang macam-macam. Ya Allah, padahal gue kurang baik gimana sama tetangga aku itu? Kurang baik gimana sama teman besi itu? Banyak kan kejadian, gak usah disebutin, ibu pada tahu dong. Bagaimana yang namanya Mulan Jamilah merebut Ahmad Dhani gitu loh. Kan direkrut bu, Mulan Jamilah itu. Dulu bukan Mulan Jamilah dulu mah ya. Ini realita pakai nyata. Tekedah dicaraoskeun. Tos eta mah kanyataan. Astagfirullah. Jadi kalau kita yang namanya sakit hati itu karena kurang zikir, kurang yang namanya doa, kurang amal ibadah kepada siapa? Allah. Penuhi kita dengan zikir, amal ibadah dan doa kepada Allah. Yakin Allah akan berikan solusi ketika ada orang yang menyakiti. Ini tarik ibu amin aja Allah. Sakiti semua sih nama kita. Yang kedua bunda yang solehah, kalau ingin diri kita tidak tersakiti hatinya, maka salah satu poin yang kita jalankan adalah jangan terlalu berharap pada makhluk. Itu yang paling pokok. Jangan terlalu bergantung pada siapa? Makhluk. Sesuatu tehnya bergantung weh. Yang menjadi rasa sakit kita selama ini karena kita terlalu bergantung pada makhluk. Ingat kata Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat aku berharap pada manusia. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi aku pernah merasakan semua kepahitan, pernah merasakan, tapi tidak merasakan semua kepahitan. Yang lebih pahit ketika aku bersandar kepada manusia. Tanyakan pada dari hati kita semua. Udah kita mah selalu nanti ka makhluk deui. Ya memang itu sebagai sebuah yang namanya syariat. Ya, atau sebuah jembatan. Tapi hakikatnya yang paling pokok, yang paling pertama kita minta sama siapa? Allah. Bapak teda, jeung ibu teh geus rumah tangga teh 50 tahun geus lilanya. Tapi bapak teh teu robah-robah sifatnya kitu kelakuan teh siga baheula. Cing atuh bapak teh rubah saeutik mah.
Ibu akan berubah tidak? Akan berubah tidak? Tiap hari, tiap minggu ibu cerewet gitu. Diulang-ulang. Bukan jadi tambah berubah suami teh, akan tambah menjadi-jadi. Hari mama ini kemana tahu ya tuh. Bapak meresikoan. Bapak teh punya hobi atuh, pokoknya bapak teh geus capek tiap minggu teh bapak teh hayang menyalurkan hobi bapak. Bapak teh hayang hareupeun balon. Hayang mancing bapak teh atuh. Nya eta teh hobi bapak atuh. Da mama ge atuh bosen di rumah wae. Atuh sekali-kali mama teh ajak atuh mama teh shopping tong mancing wae. Mama ge da hoyong bade sasarengan siga nu lainna atuh. Nah, ibu berharap sesuatu kepada makhluk, pentennya akan banyak kecewanya. Siapa yang menjadikan sifat atau tabiat seperti itu? Allah. Dan Allah pun akan merubah, karena tadi kecenderungannya hati itu pun bisa berubah. Jadi kalau mau, ibu tengadahkan tangan pas waktu sepertiga malam. Ya Allah, salaki orang teh meni resep mancing, wah ya Allah. Ya Allah, abi teh saminggu sakali mah hayang shopping. Nah, salaki abi mah mancing wae. Tengadahkan tangan kita. Minta sama siapa? Sama Allah. Ibu osok itu laingan terobah-robah tuh karakter cara ibu ayeuna. Ya Allah. Bunda yang solehah. Jadi Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi tinggal minta sama Allah. Jadi jangan berharap kepada makhluk 100% gitu. Percaya sama ayahnya. Aku mah tahu nggak? Suami aku tipe kalian setia, asli loh, setia. Soal buktinya telepon sekarang pasti dia ngangkat. Telepon sekarang, langsung angkat. Oh iya, suami setia. Ayah lagi di mana? Kok belum pulang jam segini? Ayah lagi meeting dulu sama pimpinan. Coba video call. Ya video call nih, lihat nu gedungnya. Selfie, iya ada tuh ditinggalikeun. Pas kebenaran we eta mah. Ibu leuwih nyingseuna ieu teh dasar kajantenan ieu teh. Ibu jangan percaya 100% dengan suami ibu. Percaya itu sama siapa? Allah. Maka setiap kita berdoa, ya Allah, solehkan suamiku, selamatkan perjalanannya. Jangan dia untuk berpindah ke lain body, kecuali kepada aku yang ada di rumah. Ya gitu. Jadi titipkan sama Allah, ya Allah. Mama aku berangkat ya. Iya. Aku titipkan engkau kepada Allah. Ayah selamat perjalanan ya. Tentram hatinya. Di batan diem. Ayah, mama, ayah berangkat dulu ya. Awasnya, pokoknya mah ya. Engke jam 10 nelpon ka mama. Jam 1 makan siang, kejadian ke selfie. Bukti foto nanti kena dikitun ka mama. Posesif banget. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bunda yang solehah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ingin tidak disakiti oleh manusia, dalam arti tidak ingin tersakiti hati kita, jangan berharap dan banyak mendengarkan tentang penilaian manusia. Itu yang paling pokok. Kalau tadi mah berharap sesuatu kepada makhluk, ini berharap ataupun banyak mendengarkan tentang penilaian manusia kepada kita. Bu, masih ada? Ibu sudah berbuat baik, ibu sudah berbuat yang namanya amal soleh. Ibu teto sae, apakah akan berikan sebuah jaminan semua akan berkomentar baik sama kita? Belum tentu. Ibu tetos midamel kasayan, dan menurut orang mah sae ka pangaosan teh, da ngincit ka pangaosan teh berpahala,
da kapangaosan teh mau ayeuna kerudung mau gamis teh ayeuna nyana kantong teh ngamapa teh eta teh sae menurut ibu cek ibu eta teh. Apakah semua berpandangan sama? Belum tentu. Belum tentu, Bu. Hei si eta. Aya eta teh. Karek dua kali ke Al-Firdaus. Ini asa bangsa nah. Kitu eta teh aya kitu. Oh, menikah tinggali mapah. Padahal mah boga motor, hayang katingali gede pahala. Kan baik itu. Udah jangan dimasukin ke dalam hati. Betul apa betul? Mitos apa fakta? Fakta. Ibu yang nyenying sasapu di buruan, empi kaberes. Apakah semua akan memberikan penilaian baik? Belum tentu. Cek anu julid ka urang mah karek sasapu kitu wae. Da apa sasapu nanti manehna nu tetangga sebelah karek sasapu nanti. Astagfirullahaladzim. Rek nu tetangga sebelah, rek nu manehna nah atuh sok usiran urusan batur. Ya, terkadang kita itu sibuk dengan ingin dinilai oleh manusia. Apapun komentar orang lain, apapun penilaian orang lain kepada kita, udah tugas kita hanya membuat sebuah amal soleh, yang amal soleh tersebut membuat Allah ridho senang sama kita. Udah selesai. Ibu ayeuna masak di bumi, udah masak yang enak, bumbunya racikannya yang begitu luar biasanya. Adapun nanti komentar suami mau ayeuna komentar nate mama asin teuing anjir koplok ayeuna isukan mah isukan mah uyahna ku aing bere 3 sendok sia urang isu-isu teh ka urang teh geus capek geus ka warung geus nawarna beak karep kangkung harga 3.000 ditawar 1.000 bahkan nepi ka bisa teh eta 1.002 500 hiji. Allahu Akbar. Nepi ka gagaro si emang teh anjir sarung kangkung 3.000 ditambah 500 kingkung geuleuh urang punten deuk kalau bahasa kasar orang garing di keluar bahasa kasarna. Oh cenah kitu kalieur jangar eta tukang warung teh ditawar 500 teh bayang geuning 500 kangkung 3.000 ditawar 500. Ibu berjuang ayeuna dipasikeun mangga. Masak kangkung teh ku ibu teh dipasak diraos-raos suami memakan komentar naon ayah bagaimana masakan kangkung mama biasa aja B aja inilah kita bu hidangkan sajikan, udah tugas kita itu saja, nggak ada yang lain. Kita udah dinilai ibadah. B aja, nya atuh yos, mama moal masak deui sukan mah, cokot eta katanya. Eta kangkung anu dinu ayeuna naon ngarana teh? Dinu eta baskonan. Naon? Sanes-sanes mangkok dicokot eta mah. Aya keresek asup turunkeun piceun. Kalau kita berharap penilaian sama makhluk, yang ditilai gitu. Banyak kecewanya. Jadi jangan mendengarkan penilaian manusia sepanjang kita baik menurut aturan Allah. Jangankan. Bodoh amat bu. EGP emang gue pikirin. Udah gitu aja cukup. Ibu datang ke majelis salib. Orang mau ngomong apapun, cenah meni jauh-jauh, nu deket we cenah ngajina, ai nu deket teu datang, nu jauh didatangan. Kumaha we bener. Aduh ya Allah. Asa itu fakta semua ya itu. Bo, terakhir. Hah? Oh ya. Jadi Bu,
Masih nomor 3. Jadi banyak orang itu menilai kita. Kita cuma punya 2 tangan. Berapa tangan? Berapa jari jemari? 10 jari dalam tangan. 10. Nu komentar lebih di 10. Orang mau bisa nangkis, mau bisa nahan. Tugas kita mah kieu Bu, lain kieu tapi angkat tangan orang tah kieu. Tah kieu orang mah ngado. Kieu tah tugas orang mah. Ya Allah, Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Gak akan terbuang sia-sia Bu, energi kita. Udah. Oke? Hatimu pasti akan sembuh. Yang keempat, jangan sakiti hatimu karena terlalu gelisah memikirkan sesuatu yang sudah berlalu dan khawatir dengan masa esok hari. Jangan sakiti hatimu dengan kita memikirkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Lalu kita khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi di hari esok. Ini udah biarin yang sudah terjadi, biarin. Maaf, manusia ada salahnya. Suami ibu pun banyak salahnya ya. Mau memaafkan kesalahan suami, mau? Asli. Cius. Mie apa? Mie ayam. Betul, mau makan kesalahan suami. Ini mah andaikan, umpama, misalkan suami ibu berterus terang, misalkan ya mah berterus terang, mau memaafkan tidak? Karena suami itu punya prinsip, Bunda yang solehah. Suami itu punya prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Teuing cenah usan lieu urang cenah. Astagfirullah. Jadi apa? Jangan khawatirkan masa lalu dan jangan gelisah dengan masa lalu dan jangan khawatir dengan hari esok. Bikin status untuk esok ya. Bikin di WA. Jangan gelisah dengan masa lalu dan jangan khawatir untuk hari esok. Bawahnya Ustaz Dedi Nugraha. Yang kelima, jangan sakiti hatimu karena banyak dosa ataupun maksiat dan tidak pernah bertobat. Jadi kalau hati kita ingin tidak ada rasa sakit, jangan menambahkan dosa, dan dosa itu tidak kita taubati. Karena hakikatnya ketika berbuat dosa tidak bertobat, dosa bertambah, timbul saja karakter yang ketiga, hati yang berpenyakit. Alhamdulillah. Asa mewakili hati-hati ibu-ibu yang hadir pada sore ini. Cek ibu teh pulang di dieunya gue banget gitu teh ya. Aslina tuh cenah eta teh kejadian urang pisan, tersakiti disakiti. Insya Allah, semoga Allah menenteramkan hati kita, amin. Menjadi hati yang qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur, dan qalbun salimun, hati yang selamat. Sehat sadayana, panjang uswa, dan bertemu lagi lain waktu dan kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika minal haji wal kasali wa a'udzubika minal hammi wal hajali wa a'udzubika minal jumul bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma qini bi halalika an haramika wa a'udzubika amman syawqa. Ya Allah, tenteramkan hati kami, lunakkan hati
kami, lembutkan hati kami, jauhkan kami dari godaan-godaan syaitan, dari godaan-godaan manusia mungkin yang menyakiti hati kami. Tenteramkan hati kami dengan berzikir, tenteramkan hati kami dengan amal soleh, tenteramkan hati kami untuk senantiasa baca Al-Quran dan amal soleh yang lainnya. Ya Allah, tetapkan hati kami untuk senantiasa berada di jalan, untuk senantiasa melaksanakan perintah-Mu, untuk senantiasa menjauhi segala larangan. Ya Allah, tenteramkan hati kami untuk bisa menjadikan pribadi-pribadi yang taat melaksanakan ibadah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan dari kami musibah, jauhkan kami dari penyakit, jauhkan kami dari hal yang bisa menjadikan tidak tenteramnya hati kami. Ya Allah ya Rahman, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawata Allah binuri syamsika pada. Ya Allah ya Rahman, berkah kami mengaji, berkah kami duduk dalam majelis ilmu, ijabah doa kami, kabulkan hajat kami, kabulkan segala permohonan kami, khususnya silakan Bunda yang soleh, bukan kepala, pejamkan mata, sebut keinginan masing-masing menurut bahasa masing-masing. Ya Allah, istajib doana. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna min ahli husnul khatimah. Qul jami'an semua bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah